Selamat bergabung. Semangat Damiasi, selamat bergabung. Viviana Wahyuni, terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Nah, selanjutnya ya, yang ketiga tanda orang beriman itu adalah apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma lan saking sebagian barang razaqnahum kang paring rezeki sapa ingsun Gusti Allah. Maring wong-wong akeh iku yunfikuna padha nafaqahaken kabeh ing dalane Gusti Allah. Padha nyotakohaken kabeh ing dalane wa mimma razaqnahum, dan sebagian dari harta yang kami berikan rezeki mereka itu mereka nafkahkan. Jadi sebagian dari harta, sebagian, tidak semuanya, sebagian dari rezeki yang dia peroleh ya, yang diberi rezeki oleh Allah itu dinafkahkan ya, dinafkahkan. Jadi dinafkahkan itu dibelanjakan di jalan Allah ya. Terus disodakokan di jalan Allah ya, termasuk sodako jariah bisa, nah, sodako memberi makan anak yatim dan fakir miskin bisa, dan sodako kepada keluarga itu juga bisa. Jadi termasuk seorang suami itu memberi nafkah istri itu termasuk sodako. Seorang suami memberi nafkah anak-anaknya itu termasuk sodako ya, itu termasuk tergolong sodako ya. Itu hadis Nabi itu sah, sahih hadisnya ya. Tuh. Jadi monggo silakan teman-teman multi aja. Selamat bergabung Mbak Usama, terima kasih sudah bergabung ya. Mbak Bunda Dela dari Padang, terima kasih sudah bergabung. Monggo silakan multi saja ya, nanti kan tinggal saya pencet. Memang sinyalnya itu Surabaya sudah 1 minggu ini kacau, makanya kemarin saya enggak live ya. Jadi nanti kita bisa berdialog membahas ini atau saling bertanya lah, dan pertanyaan insya Allah nanti saya jawab. Jadi yang dimaksud itu, jadi harta yang tidak disodakohkan, yang tidak dizakati, yang tidak diinfakkan, kemarin sudah saya ceritakan, itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Jadi kalau kita punya harta yang banyak ya, terus kewajiban zakat tidak kita keluarkan ya, termasuk apa saja wajibnya zakat ya, termasuk perhiasan yang tidak terpakai, emas perak yang tidak terpakai, kalau dipakai tidak wajib zakat. Terus termasuk gonam itu ya, kalau bahasa anunya Jawanya itu rojokoyo ya, rojokoyo itu apa namanya, hewan termasuk ternak ya, kambing, sapi, kerbau itu tergolong rojokoyo. Kalau ayam itu tidak termasuk ya. Jadi kambing, domba, lembu, sapi, kerbau, nah itu tergolong rojokoyo. Atau unta kalau di sana ya, itu termasuk rojokoyo gonam. Nah, kalau ayam, bebek itu enggak masuk. Itu yang wajib dizakati, termasuk pertanian ya, kurma, mungkin kelapa sawit atau padi dan lain sebagainya, itu wajib dizakati. Itu kalau sudah sampai 1 nisab sampai 1 tahun ada aturannya ya, setidaknya itu 2,5%. Nah, kalau harta kita tidak pernah kita zakati, lalu kita tidak pernah sedekah, kita tidak pernah peduli pada anak yatim, kita tidak pernah memberi makan pada fakir miskin, maka kita akan tergolong seperti orang-orang yang dicatat dalam surat Al-Ma'un. Hari ini sudah saya jelaskan itu. Termasuk kita pendusta agama. Nah, jadi naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita jadi pendusta agama. Nah, sekarang ada cerita ya zaman Rasulullah. Ada cerita zaman Rasulullah. Jadi ini tentang masalah harta yang harus kita nafkahkan di jalan Allah. Jadi sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah pada kita wajib menafkahkan, membelanjakan, mensedekahkan, menjariahkan di jalannya Allah. Ini perintah Allah. Jadi tanda orang bertakwa yang ketiga. Ada cerita di zaman Rasulullah, ya, zaman Rasulullah, zaman sahabat.
Dulu zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat Nabi bernama Sa'labah bin Ba'urah. Sa'labah bin Ba'urah. Nah, Sa'labah bin Ba'urah ini kalau waktu sholat subuh ya, atau waktu jamaah sholat lah, rata-rata jamaah sholat enggak sholat subuh, ini kejadiannya memang habis sholat subuh. Waktu itu ditanyakan oleh Rasulullah habis sholat. Rata-rata habis jamaah sholat. Jamaah sholat. Ya, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Pada waktu jamaah sholat itu Sa'labah datang begitu setelah salam tidak mendengarkan tausiah Rasulullah dulu, tidak ikut Rasulullah membaca istighfar, membaca tasbih, membaca zikir, tidak ikut. Ya, langsung begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung dia pergi. Cepat-cepat pulang. Nah, setiap kali itu begitu Sa'labah bin Ba'urah itu. Nah, ini kebetulan pada waktu sholat. Ketika salam, ya, kebetulan dia pas di belakang Rasulullah, jadi di samping Rasulullah, jajaran sama sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman gitu, jadi satu baris di belakang pas Rasulullah, kebetulan pada saat itu Sa'labah bin Ba'urah. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah setelah itu, Sa'labah ini beranjak berdiri sama Rasulullah dicegah. Sa'labah, sebentar, tunggu. Nah, kira Sa'labah tidak jadi pergi, nunggu. Sebentar, tunggu. Saya mau tanya sama kamu. Oh ya Rasulullah, ada apa? Ini Sa'labah ya. Aku perhatikan kamu ya. Kamu itu rajin berjamaah.